bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua KKG PAI Sekecamatan Bukaleja, yang kami hormati Bapak Ibu Guru PAI Sekecamatan Bukaleja yang insya Allah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik, hidayah serta inayahnya, nikmat iman, Islam dan ihsannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama, belajar di acara KKG PAI Kecamatan Bukaleja dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Mohon maaf saya berdiri di sini bukan sebagai narasumber hanya untuk berbagi praktik baik dan untuk memenuhi tugas aksi nyata saya bersama Bu Marfi yang saat ini sedang menjalankan atau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini sangat saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk berbagi di KKG ini. Mohon izin Bu Arin dan Bu Emi selaku senior yang pendidikannya lebih tinggi dari kami, mungkin materi ini bukan apa-apanya dibandingnya di bangku kuliah. Bapak Ibu, nanti saya di sini berkolaborasi dengan Bu Marfi karena ini kerja tim, akan membahas terkait pembelajaran sosial emosional atau PSE yang adanya kalau nggak salah di PKKS ada ya PSN. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal atau membacanya dari PMM atau dari media pendidikan yang lain. Pembelajaran sosial emosional PSE. Lanjut Bu. Tujuan dari diseminasi ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Next. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Lanjut. Ya, sebelumnya saya mengajak komitmen belajar dulu supaya kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, hadir seutuhnya, kita hadirkan pikiran, hati, jiwa dan tenaga kita di ruangan ini diniati untuk tholaqul ilmi, Bapak Ibu. Bukan berarti saya menggurui. Mohon maaf nih. Yang kedua, hargai waktu bersama, mungkin hanya sebentar saja tapi ya kita hargai. Yang ketiga, buat catatan jika memang itu perlu atau dianggap penting. Yang keempat, minimalkan penggunaan HP, mohon maaf nih. Yang kelima, aktif berdiskusi. Jadi ketika nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi nih, mohon kontribusi atau kolaborasinya. Dan yang terakhir, ikutilah kegiatan KKG ini, berbagi praktik baik dengan semangat dan bahagia. Insya Allah kalau kita semangat dan bahagia, semuanya berjalan lancar nih Bapak Ibu. Amin. Next. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, tujuan utama dari PSE atau pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk menciptakan student well-being. Student well-being adalah student atau siswa yang sejahtera. Sebuah kondisi individu yang bagaimana sih well-being itu? Yang pertama, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi kita sebagai guru agama tentunya mendidik itu tidak hanya untuk kepandaian atau kecerdasan akademiknya saja, tetapi juga kita berperan besar dalam mendidik karakter anak-anak kita. Nah, ini nanti bisa diintegrasikan PSE dalam suatu pembelajaran. Lanjut. Nah, mind map yang akan kita bahas di sini
Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari PSE itu sendiri. Yang kedua, 5 KSE, 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga adalah nanti ada praktik mindfulness atau kesadaran diri. Dan yang terakhir adalah implementasinya dalam dunia pendidikan. Next. Maksud pendidikan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Sinten Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Makanya di depan saya menuliskan salam dan bahagia. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita sebagai pendidik hanya menuntun, mendampingi perkembangan mereka, menebalkan goresan-goresan yang sudah dibawa sejak lahir. Karena anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong, tapi mereka sudah membawa karakternya masing-masing atau yang kita sebut dengan kodrat alamnya. Dan tugas pendidik itu adalah menebalkan karakter-karakter yang baik dan menghapus atau memudarkan karakter-karakter yang buruk itu. Next. Pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan, apalagi kita sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik, secara keseluruhan. Budi pekerti atau disebut juga watak, karakter sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, yaitu gerak, pikiran, rasa, kemauan, sehingga menimbulkan pekerti, yaitu tenaga, olahraga, dan karya. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa kepada kebijaksanaan. Jadi tadi sudah disampaikan di awal, pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan pikiran saja, tetapi juga bagaimana kita mendidik tingkah laku mereka menjadi suatu budi pekerti yang baik. Lanjut. Apa itu PSE? PSE atau pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi PSE ini dilakukan secara berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain, murid, dan komite mungkin atau wali muridnya juga itu diajak bekerja sama. Lanjut. Tujuan PSE ada 5 sesuai dengan 5 KSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi kita sebut dengan kemampuan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kita sebut dengan kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya, pencapaian pembelajaran sosial emosional itu meliputi peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Dengan tujuan yang diharapkan dari PSE ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan perilaku positif, baik itu pendidik maupun siswa. Yang kedua, penurunan perilaku negatif. Yang ketiga, penurunan tingkat stres. Yang keempat, peningkatan performa akademik murid. Lanjut. Lalu apa kaitannya dengan standar pendidikan nasional kok ada PSE? Nah, pembelajaran sosial dan emosional itu berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif,
proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Jadi sesuai dengan standar pendidikan nasional. Lanjut. Materi yang kedua yaitu 5 KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama tadi ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Next. Ya, di sini penjelasan dari masing-masing 5 KSE. Yang pertama adalah pengelolaan diri. Pengelolaan diri yaitu mampu untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Mengelola emosi dan perilaku untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kesadaran diri. Di sini adalah mengenal emosi dan unsur-unsur lain dalam diri dan dampaknya pada perilaku. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Jadi untuk menumbuhkan sikap empati. Dan yang keempat, keterampilan berelasi. Berelasi itu kan berhubungan dengan orang lain. Berarti di sini harapannya bisa membangun hubungan positif, bekerja sama dalam tim, dan resolusi konflik. Yang terakhir, bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mampu mengambil pilihan-pilihan dalam membangun yang berdasarkan atas kepedulian, membuat keputusan personal dan sosial yang etis dan konstruktif. Ini penjelasannya. Untuk contoh ide-ide penerapan nanti sama Bu Marfi, mungkin dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan nanti dengan pagi juga. Terima kasih untuk atensinya, sudah menyimak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pagi untuk melanjutkan mindfulness. Ya, tapi sebelumnya kita melihat kembali ya bahwa mindfulness itu ada 5 keterampilan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ferianti. Tapi sebelumnya kayaknya ini mulai tidak fokus. Kita ice breaking sebentar ya. Tentunya penjelasan semua sudah hafal lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Semuanya guys yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Tapi ada gerakannya, oke? Nanti ikuti gerakan saya sambil semuanya bernyanyi. Ya. Mulai ya. Mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar oleh Ibu Ferianti dari mulai KSE itu apa ya, kemudian ada di dalamnya ada 5 kompetensi KSE, dan di sini nanti saya akan jelaskan tentang penerapan di dalam pembelajaran. Mungkin di sini Bapak Ibu semua saya rasa sudah tahu apalagi ini Ibu senior kita, ada Bu Ari, ada Bu Emi. Mohon izin karena nanti saya akan kita sharing, kita belajar bersama Di sini saya tidak menggurui, tapi kita sharing, belajar bersama. Mungkin ada beberapa teman saya yang kemarin menanyakan tentang PSE di RPP itu seperti apa. Sebelumnya saya tanya dulu ini, menurut panjenengan semua
ketika panjenengan mendengar kata PSE dan pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu RPP-nya beda? Beda atau sama nggih? Sebenarnya sama saja. RPP-nya itu sama saja, hanya pada di penerapannya yang berbeda. Kita ingat sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi, nggih. Ada beberapa pendekatan, nggih. Karena kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebelumnya harus memetakan dulu, ya, memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, kemudian gaya belajar dan profil belajarnya. Jadi nanti kita akan menemukan beberapa anak yang dengan kemampuan atau ada 3 kecerdasan. Karena setiap anak itu unik, anak itu pasti punya kecerdasan masing-masing. Okay? Anak itu kan bervariasi ya, heterogen. Ya, tidak semuanya anak berkemampuan sama semua. Jadi dengan berdiferensiasi itu nanti bisa dikelompokkan. Mana ini yang anak-anak yang mempunyai kecerdasan visual, kemudian yang mempunyai kecerdasan auditori, dan yang kinestetik. Kemudian untuk penyajian, ketika kita menyajikan pembelajaran diferensiasi, itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Ada konten ya Bu, terdiri dari konten, proses, dan produk. Nah, masing-masing kecerdasan itu kelompok itu jelas berbeda. Penugasan dari penugasan berbeda dan mungkin materinya berbeda. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Intinya ketika kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kita fokus kepada kebutuhan belajar siswa. Bahkan untuk materi pun kita berikan pilihan kepada siswa. Ya, kita berikan pilihan. Kira-kira anak-anak ini mau mempelajari tentang materi apa nih? Misalkan pelajaran agama itu kan ada yang meneladani sifat para nabi gitu. Kan ada Suwaib, ada misalkan ada Ishak. Nah, itu bisa kita kembalikan ke anak memilih materi sesuai yang mereka kehendaki. Ya, itu sedikit untuk pembelajaran diferensiasi. Kembali lagi ke PSE. Mungkin bisa ditampilkan RPP-nya. Jadi intinya untuk RPP sama saja nggih Bapak Ibu. Mungkin selama ini panjenengan itu sudah pernah melakukan itu. Bahkan setiap hari panjenengan juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional, tapi tidak menyadarinya. Ya, karena mungkin pengetahuan yang mungkin masih belum maksimal, nggih. Ya, ini contoh RPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Diferensiasi ini di modul ajar kita sesuaikan. Kayak contoh ketika kita membuka pelajaran, kita mengajak anak didik kita berdoa, itu sebenarnya sudah masuk PSE. Seperti kesadaran diri, anak itu sudah menyadari bahwa setiap mulai pembelajaran itu memang diawali dengan berdoa. Kita kalau bisa ketika berdoa, setelah selesai berdoa, kita jangan lupa membawa anak untuk selalu bersyukur. Kita menghadirkan bahwa kita sudah diberi nikmat, ya, nikmat sehat sampai hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan tidak ada halangan ke depannya. Kita selalu ingatkan kepada peserta didik kita untuk selalu mengingat Allah. Kita bersyukur. Itu juga termasuk kesadaran diri. Kemudian kesadaran sosial. Kesadaran sosial ketika kita tanyakan seperti ini, anak-anak hari ini ada teman kalian yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pasti teman kalian ada salah satu anak mungkin ini nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Yang dekat. Nah, itu termasuk kesadaran sosial. Dia peduli, punya rasa empati kepada temannya. Nah, sebenarnya di setiap RPP pasti itu sudah ada PSE-nya. Hanya saja kita yang tidak tahu dan tidak menyadarinya. Itu salah satu. Kemudian ketika kita membentuk kelompok, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kemudian berdiskusi, proses diskusi itu termasuk keterampilan apa? Keterampilan kolaborasi. Atau berarti keterampilan
berkolaborasi dengan teman sebangku. Kemudian lagi termasuk presentasi, ketika ada kelompok lain yang presentasi, kemudian kelompok lain memberikan apresiasi, memberikan aplaus gitu. Nah itu termasuk kategori atau masuk ke keterampilan apa ini? Ada masih kesadaran sosial, bisa menghargai, saling menghargai antar kelompok, saling menghormati ketika ada teman yang berbicara, yang lainnya bisa menjadi pendengar yang aktif, yang positif ya. Kemudian ketika tadi bekerja sama termasuk juga masuk di keterampilan berrelasi ya. Ketika bertukar, misalkan ketika presentasi, kelompok lain diminta untuk menanggapi atau mengomentari ya. Kalau di pembelajaran diferensiasi kan seperti itu, jadi ada kelompok yang presentasi di depan, nanti kelompok yang lainnya mengamati dulu, setelah diberi kesempatan untuk mengomentari atau menanggapi, itu juga termasuk keterampilan berrelasi. Kemudian selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, menyelesaikan tugas sesuai dengan instruksi guru tepat waktu itu termasuk keterampilan apa ini? Ada dua, manajemen diri dan keputusan bertanggung jawab. Okay. Jadi tanpa kita sadari, kita setiap hari sudah melakukan PSE itu. Nah, ketika kita sudah beraktivitas dalam pembelajaran, biasanya anak itu mulai tidak fokus, ruang kemudian mungkin bermain sendiri. Iya, kadang berbicaranya asal tanpa dipikir. Dengan melakukan PSE ini itu bisa mengembalikan kesadaran penuh, kesadaran penuh. Nah ini bisa anak-anak itu untuk lebih mengenali dirinya sendiri. Biasanya anak-anak kalau sudah nggak konsen itu ya itu kalau ngomong itu asal ceplos ya. Nanti kita akan praktek nanti jangan bisa diterapkan di kelas masing-masing ketika kita sedang mengajar tapi anak-anak itu sudah tidak fokus. Apalagi kelas bawah itu 5 menit top ya, setelah itu ya sudah kreol lagi. Luar biasa, apalagi yang kelasnya gemuk ini. Kelas 1 kalau sudah di atas 25 luar biasa. Makanya kalau di PAUD itu satu kelas itu gurunya idealnya 2. Tapi kalau di SD sepertinya jarang, tidak memungkinkan ya, gurunya terbatas. Jadi 1. Makanya kalau untuk kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2 itu sepertinya untuk kegiatan mindfulness belum efektif. Karena sudah saya praktekkan di sekolah, anak-anak itu tidak merasa apapun. Karena mindfulness itu cenderung kan memfokuskan lagi ya. Anak-anak kecil itu kan nggak bisa fokus, jadi kali-kali kalau untuk ada solusi lain kegiatan mindfulness selain kita seperti meditasi, kalau kelas bawah mungkin dengan diperbanyak ice breaking. Yang anak itu senang tapi anak itu bisa dibawa lagi untuk fokus. Nah untuk kelas 3, 4, 5, 6 bisa kita melakukan mindfulness dengan teknik stop yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Varianti. Stop yang pertama adalah berhenti sejenak, kemudian bawa, atau yang kedua S-nya take a breath. Take a breath ini tarik nafas dalam-dalam. Kemudian yang ketiga observe, amati apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Kemudian yang P, prosit. Nah, sudah selesai, lanjutkan kegiatan semula. Nah, sekarang mungkin praktek mindfulness dengan teknik stop gitu. Sebenarnya banyak praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh panjenengan semua. Makanya kalau ini kita mau menyadarkan anak, tentunya gurunya juga harus bisa menyadari dirinya sendiri. Jadi jangan gurunya dari rumah berangkat mesti mikir cicilan atau mikir anaknya rewel. Tinggalkan sejenak itu. Jadi kalau kita ingin anak didik kita bisa mengikuti pembelajaran secara tenang, paling tidak gurunya tenang dulu, oke? Ya baik Bapak Ibu, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik
lantai. Ya, ke lantai. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Kemudian silahkan letakkan tangan pada pangkuan. Boleh ibu, bapak ibu boleh pejamkan mata. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup alihkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan getaran nafas kita yang turun, naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Mari tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan secara perlahan dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot, wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dada. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang ada di pikiran Anda saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari, silahkan melanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah jamnya rawan sih ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu, itu adalah praktek mindfulness. Itu benar-benar kita fokus kepada apa yang kita pikirkan saat ini. Abaikan yang di rumah, abaikan yang seharian kita lewati. Nah, kita lanjut senam otak ya, karena otaknya sudah fresh, kita senam otak. Berdiri Bapak. Ya. Ayo Bu, ayo sini. Ayo berdiri. Ya.
Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar banyak tentang KSE ini, Bapak Ibu. Sampai di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo Bu Isti mau bertanya apa? Harapannya nanti panjenengan semua bisa mempraktekkan di kelas gitu untuk anak didik panjenengan. Jadi untuk saran kelas 1-2 mungkin sebaiknya menggunakan ice breaking yang menarik, yang menyenangkan. Untuk kelas atas bisa menggunakan teknik stop atau listening bisa. Tujuannya yaitu untuk menghadirkan kembali, memfokuskan kembali pikiran kita yang sudah tidak fokus. Ya baik. Ya ini untuk self reminder. Ya untuk pengingat diri. Okay? Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadilah pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga baik hati. Karena itulah yang akan membuat dunia kita lebih baik. Okay? Setiap guru adalah guru penggerak. Okay? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sama, guru yang mempunyai kewajiban bergerak untuk anak didik kita, untuk teman sejawat kita. Okay? Jika panjenengan semua punya ilmu atau kelebihan, berbagi praktek baiklah, ya, agar apa yang kita dapatkan lebih bermanfaat untuk orang lain. Kiranya hanya itu. Mohon maaf apabila presentasi atau persembahan dari kami berdua, dari Ibu Ferry dan saya, banyak kekurangan. Pengapunten, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.